Welcome to GSM Podcast, Geliat Seni Mahasiswa Podcast. Gimana kita nanti bakal ngepoin nih teman-teman tentang seluk-beluk penggiat seni di kalangan mahasiswa. Sebelum itu kenalin aku Zami selaku host untuk podcast kali ini. Dan di sini aku nggak sendirian nih. Halo, aku Afifah yang bakalan nemenin waktu luang kalian di beberapa menit ke depan nih. Oke, kali ini GSM tentunya kembali hadir dengan menyajikan topik yang bertemakan menjelajahi proses kreatif bagaimana ide seni berkembang dari konsepsi hingga realisasi. Nah sebelum untuk memulai episode ini, kita mau ngucapin terima kasih nih kepada Malang Creative Center yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kita. Nah tadi juga kita udah nyebutin tema kita yang luar biasa. Tentunya kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah luar biasa nih teman-teman. Ya bener banget, dan pastinya inspiratifnya pasti dong. Banget. Langsung aja nggak sih? Tepuk tangan buat teman-teman dari Sanggar Minat Universitas Malang. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu kali ya Kak. Iya, mungkin saya duluan ya. Kalau saya Firham Manugerjansyah atau kerap dipanggil Firham. Saya dari Sanggar Minat dan ada rekan saya di sini. Siapa Mas Sanggar? Halo, kenalin saya Denny Agustian, bisa dipanggil Denny. Saya dari Sanggar Minat. Oke, halo Kak Firham, halo Kak Kak Denny. Denny. Gimana nih Kak kabarnya pagi ini yang cerah? Dimana pagi-pagi udah produktif nih. Kita mintain tolong untuk kesini nih. Iya. Gimana Mas Den? Rasanya? Lapar. Kok lapar nih Kak? Gimana nih? Aduh, lapar. Ini lagi ngode nih kayaknya. Wah, lapar nih bareng. Oh, boleh, tenang aja. Alhamdulillah kalau lapar Kak. Jadi pertanda kita masih punya perut. Gitu. Iya. Ya sehat sih, sehat. Sudah alhamdulillah sehat kita. Ya, alhamdulillah nanti pasti dikasih konsumsi Kak. Tenang aja. Semua udah ditanggung ya. Oma Kapipah ya Kak. Konsumsinya sendiri ya Kak. Aman lah nanti kita bincang-bincang dulu aja. Mas Den, Ini Mas baru waktunya makan. Iya bener. Oke, aku nanya nih Kak kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Kakak diundang untuk podcast kita kali ini? Menyenangkan nggak sih? Keren. Nggak tertekan kan Kak? Menyenangkan, sangat menyenangkan ya. Menyenangkan ya. Oke. Senang malah juga. Iya. Bener. Kita juga senang sih Kak bisa menghadirkan teman-teman dari Sanggar Minat. itu. Aku juga senang kalau diundang sama Kak. Siapa namanya? Zam. Zam-Zami. Iya bener. Ya, senang kita bisa duduk di sini. Oke. By the way, akhir-akhir ini ada kesibukan apa aja sih Kak yang lagi dijalanin atau akan dijalanin? Gimana Mas Den? Sebentar dulu nih Kak, sebelum kita masuk maaf nih ya. Iya. Untuk sobat seni jangan lupa untuk like, Komen Dan and juga share. share. Oke, kembali lagi mungkin ke pertanyaan yang tadi. Apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini yang akan dijalani mungkin dan sedang dijalani? Gimana Mas Den sebagai mahasiswa? Ini dari pribadi lah, Amin. Dari pribadi Ini masih aja. pribadi dulu Kak. Ini kalau dari saya, ini lagi dekat-dekat UAS kan, dekat-dekat UAS, jadi banyak tugas praktek, apalagi di seni rupa tugas praktek pasti banyak kan, keteteran, Buat patung ya? buat patung, buat batik, banyak. Terus fotografi itu juga, apalagi kalau ngebatik kan kita harus ke kampus buat minjem alat-alatnya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih karena saya nggak di kampus, kan saya lagi asistensi mengajar gitu Oh, di Keren juga ya. SMK 1 Singosari. Jadi saya nggak tahu seluk-beluk di kampus. Kalau kesibukanku itu sih karena saya AM, jadi saya setiap pagi harus mengikuti jadwal sekolah yang dari Malang ke Singosari tiap pagi terus pulang sore. Terus saya juga kan tahun ini diamanahkan sebagai ketua umum di Sanggar Minat. Kesibukannya itu sih kayaknya. Oke, jadi kakaknya udah yang ada sibukan sendiri juga gitu ya. Nah, sekarang aku udah mau nanya nih Kak tentang Sanggar Minat nih ya awalnya. Nah, lebih pengen tahu tentang apa sih Kak latar belakang dari Sanggar Minat itu sendiri dan tujuan dari Sanggar Minatnya itu sendiri Kak? Samin, kita biasanya mengenal tuh Samin. Oh iya, Minat. Samin. Samin ini sebenarnya latar belakangnya kita tuh ada 3 unsur sebenarnya. Seni rupa, desain, sama kerajinan tangan. Ya, kita berlatar belakang seperti itu. Yang mana, tapi kita gak hanya dari anak-anak seni rupa atau anak-anak seni yang lain. Kita malahan universal gitu. Kita beraneka ragam jurusan yang bisa masuk di Sanggar Minat. Jadi teman-teman kita ada yang dari matematika, FMIPA yang gak hanya fokus di situ di seni lukis, desain, kerajinan, tapi ada yang juga komik, kemudian ada
apa namanya, rajut, perform art, animasi juga, apa lagi ya, grafis, cukil gitu-gitu ya. Sebenarnya latar belakang Samin 3 unsur itu, tapi kita tidak membatasi kreativitasnya teman-teman di Samin ya, seperti itu sih. Jadi kalau emang lebih bervariasi gitu ya Kak untuk tiap bidang seninya, bukan cuma seni rupa aja yang disebut dengan kakaknya tadi. Iya. Tapi juga keren sih, lebih memadukan dari beberapa fakultas dan jurusan ya kan. Jadi Iya, bisa benar. lebih nyatu Iya. untuk merencanakan konsep-konsepan itu. Sehingga anu kan kita bisa berbagi ilmu disiplin gitu kan dari teman-teman. Misalkan saya kan elektro gitu, jadi bisa ngajar teman-teman yang apa namanya, yang gak ngerti kelistrikan ya gini lah caranya gitu-gitu. Kayak kemarin di pameran itu kelistrikannya ya, karena saya anak elektro jadi saya ngurusin kelistrikannya Jadi gitu sih. tiba-tiba jadi PLN Iya. tiba-tiba ya. Pasang lampu. Oke, lanjut nih Kak. Tadi kan untuk tentunya adaptasi dari jurusan Kakak sendiri ke apa Seni yang bertemakan dengan seni itu pasti juga perlu adaptasi yang cukup ya. Oke, sekarang lanjut. Di Sanggar Minat itu sistem kepengurusannya kayak gimana sih Kak? Kayak susunan kepengurusannya dan tanggung jawabnya apa aja? Nah, kalau di Samin sendiri susunan kepengurusan itu kita ada 8 bidang atau 7 bidang ya. Mungkin saya sebutkan biar saya nggak salah. Iya, boleh. Bisa, boleh. Yang pertama itu bidang infocom, informasi komunikasi, itu yang bertugas sebagai apa namanya? Ya sosial media, kemudian yang menyusun GSM juga sebutannya, grafik standar manual Oh, ya buat iya yang namanya di SM. grafik standar manualnya Sanggar Minat di tahun ini. Kemudian bidang kemitraan. Nah, Mas Denny ini anak kemitraan. Nah, makanya tak ajak karena kan pihak eksternal kan. Oh iya Jadi benar. kemitraan itu bersifat eksternal lah. Kemudian penalaran ini lebih ke internal. Jadi kayak lebih mengurus sumber daya manusianya teman-teman di Samin gitu, proker-proker internalnya. Kemudian ada bidang rumah tangga atau rutang yang mengurusi inventaris Sanggar Minat. Kemudian bidang kewirausahaan, ini badan usahanya teman-teman Samin yang jual merchandise dan lain sebagainya, atau lapakan juga kadang di CFD dan di tenan-tenan yang lain. Kemudian bidang literatur ini yang mengurus kearsipannya tentang Samin lah, dari zaman Baihula itu masih ada arsipnya. Nah, itu yang dikelola oleh teman-teman literatur ini. Kemudian bidang apa lagi ya? Ya itu nggak sih? Udah itu Ada kayak. Oh, iya, infocom, kemitraan, penalaran, rumah tangga, wirausaha dan Oh, sama ini saya lupa. Pameran dan kompetisi. Oh, 7 berarti pameran dan 7 ya. kompetisi. Pameran dan Oke. kompetisi ini mereka bertugas mengurusi pengkaryaan lah di Samin, karena sanggar ya kita juga berkarya, kemudian ngurusi pameran gitu. Pameran. Nah, di tahun ini pameran, sebenarnya nama pameran ini dulunya bidang pameran juga cuma bidang pameran. Nah, di tahun ini kita rubah jadi bidang pameran dan kompetisi, karena kita juga ingin maksudnya berkompetisi. Kan kita bingung siapa yang ngurus tentang kompetisi ini kan, sehingga kita taruh di bidang pameran, sehingga jadi pameran dan kompetisi. Jadi mereka juga buat pameran, buat lomba. Iya, ada 7 berarti ya, maaf ada 7. Berarti kalau bidang pameran nih yang ngurusin pameran duduk silo kemarin? Betul, ya. Oh, Nah, oke. itu salah satu program kerjanya teman-teman bidang pameran dan kompetisi di tahun ini. Oke. Jadi ada 7 bidang ya. Iya, sorry, tadi agak lupa. Oh iya, karena tadi udah Umat sama aku juga udah disenggol ya tentang Iya. Duduk Sila nih. Kebanyakan dari teman-teman Samin udah mengadakan pameran yang keren banget nih, kita kan juga datang ya. Makasih. Iya, satu. Iya. Oke. Beneran keren Itu banget keren sih, Kak. banget. Aku kan kayak amazed sama karya-karyanya ya. Kita juga suka banget sama konsepan-konsepannya dari Makasih kakak-kakak. Iya, guys. bener. Iya. Nah, aku nih penasaran Kak, kenapa sih nama pameran itu Duduk Silo? Kayak apa makna dari Duduk Silo dan tujuan dari pameran itu sama filosofi dari pameran itu nih Kak? Apa deh? Mungkin bisa dijawab sama. Kalau untuk duduk silo itu hubungan antara manusia dengan barang. Kayak setiap barang tuh pasti ada berhubungannya dengan kita. Iya, Terus ada artinya kayak gitu. Ada artinya lah. Nah, kalau tak anjawab ya, kalau duduk itu sebenarnya, duduk sila itu kan sebenarnya kita mengambil duduk sila itu kan orang berasumsi atau berpandang kalau itu duduk bersila kan. Iya. Tapi nggak seperti itu. Jadi kita bermain
dua kata lucu. Iya. Nah di sana itu kita itu buat kegiatan bukan sering banget, hampir setiap kegiatan itu kita pakai dua kata lucu terus. Tapi jadi kita cari filosofisnya. Iya. Akhirnya nemu itu duduk silo. Nah duduk itu artinya bukan duduk tapi menggali. Jadi menggali. Nah silo itu merupakan tempat wadah atau penyimpanan. Jadi kayak menggali sesuatu di suatu tempat seperti itu. Jadi artinya duduk silo seperti itu sih. Oke. Jadi kayak menggali ingatan kita terhadap barang-barang di sekitar kita. Oke, jadi untuk latar belakang sendiri kemarin ini hubungan antara manusia dan barang ya. Iya. Kan juga kemarin tuh melihat ada beberapa karya yang dia ada rambut dan gunting, kemudian Iya. juga ada suatu lukisan di mana ada anak menangis, ada beberapa jar dari tisu, kemudian untuk terus ada juga sticky note-nya mereka. Nail art Iya, betul. itu di situ juga ya Kak. Iya, benar banget sih Kak. Waktu itu juga kita ngiranya kayak duduk silo gitu Iya, ya. kita tuh kayak duduk bersila gitu, Terus, ternyata bukan. Iya, waktu kita wawancara itu, wah baru tahu nih makna filosofi dari duduk silo itu sekilas lah. Dan di sini kita juga lebih ngerti tentang filosofi dari Iya. duduk silo ini. Ya, dari bahasa Jawa sih itu teman-teman. Akhirnya nemu duduk silo. Inspiratif banget sih. Jadi menggunakan permainan kata ya. Iya, Kak? semiotika itu ilmunya. Random dari judul. Soalnya emang dari pameran-pameran sebelumnya itu kan pameran diklat, jadi kayak pameran angkatan yang baru gitu. Nah, kalau Mas Dini dulu nama pameran apa? Pura-puranda. Oh ada juga. Oh, ada juga pura-puranda. Jadi kayak tiap tahun itu gonta-ganti nama, tapi dua kata lucu terus. Nah, terus kalau aku teraporia. Jadi teraporia itu sinonim, tera itu stempel, poria itu euforia. Jadi kan temanya itu tentang pelabelan. Jadi kayak ketika kita dicap, gimana sih euforianya kita kayak gitu. Jadi dua kata lucu sih, sama kayak duduk silo. Jadi selama ini dari pameran Samin itu menggunakan permainan dua Iya, kata yang dua kata lucu. Ya bukan cuma pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Jawa juga Iya. ya Kak. Benar, bagus sih. Bagus sih, kayak kreatif gitu loh, menunjukkan sih nggak berapa kalau anak seni sih ini pastinya. Waduh. Mungkin sobat-sobat sendiri juga bisa terinspiratif dari perpaduan dua kata-kata itu ya. Dua kata lucu. Maksudnya dua kata-kata baru lah yang mampu menciptakan ide-ide yang baru juga. Oke lanjut nih Kak. Dari munculnya kayak inspirasi-inspirasi sebuah seni nih, mungkin dari Kak Denny ya. Kalau munculnya dari ide-ide seni itu, apa sih yang menjadi pemicu atau inspirasi utama munculnya ide seni dari individu seorang seniman? Mungkin kalau yang buat memicu itu pasti dari pengalaman kita kayak contohnya mungkin kita di dekat-dekat kita ini ada kayak bunga atau elemen-elemen yang lain. Nah dari elemen-elemen itu kita merasa wah ini bisa nih buat jadi karya. Contohnya saya sekarang hiburan saya mau ada pameran di Begawan. Nah itu saya juga mau submit karya. Itu kan saya sekarang sering beli bunga gitu kan. Terus Buat sekarang siapa? saya Buat siapa tuh? Buat siapa tuh? adalah Oke. ya itu terus sekarang kayaknya bisa nih buat karya dari bunga. Nah tema pamerannya tuh aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Nah terus saya menggabungkan bunga ini sebuah benda yang ajaib lah, bisa kita berikan ke siapa, tergantung kita memberikan ke siapa. Contohnya kita kalau memberikan kepada orang yang kita suka itu tandanya cinta kan. Tapi kalau kita bawa ke pemakaman itu beda lagi maknanya. Jadi artinya kayak duka gitu iya, ya. artinya duka. Jadi dia terus nanti karyanya mau saya padukan dengan sebuah mannequin dengan tangan gitu. Jadi bunganya saya ikat di mannequin. Jadi kayak ada tangan nih. Nah, kenapa ada tangan? Karena tangan organ tubuh kita yang kita gunakan untuk menerima. Jadi tergantung siapa yang menerima bunga tersebut. Jadi bukan cuma bunganya bukan sekedar cuma buat percintaan ya, ternyata juga Ada filosofi duka. yang duka di situ, tergantung dari konteksnya aja. Banyak makna ya, berarti dari setiap individu pengalaman Ya, masing-masing. pasti dari pengalaman. Oke, kita ke pameran juga pasti kita melihat, terus kita tertarik. Wah, kayaknya aku mau buat juga ini. Oke, jadi dari konteks sosial juga ada, dari pengalaman pribadi juga ada ya Kak. Jadi satu makna itu nggak berarti satu makna doang, mungkin bisa banyak makna bagi para individualnya masing-masing.
benar. Oke, Oke, lanjut Kak. lanjut nih Kak. Sebagai seorang seniman nih atau yang sering membuat sebuah karya, pasti tuh bakal ada ide-ide banyak banget nih, ide yang muncul kan di kepala. Nah, ini aku mau nanya nih, gimana sih kakak bisa menyeleksi ide-ide tersebut supaya, nah kayak bahasa kasar tuh kayak ini nih ide yang akan aku pakai gitu dari semua ide yang ada gitu. Gimana ya? Ya sebenarnya kalau saya pribadi menyelesaikan dengan alat dan bahan juga sih Kak. Maksudnya kadang idenya kita terlalu liar nih. Iya benar-benar. Udah, aku pengen gini-gini, tapi ketika mau pembuatan teknisnya itu kan terbatas juga sehingga nggak difilter juga sih, akhirnya dibuat kayak gini tapi masih tetap dengan apa namanya, rasanya masih tetap pengen kayak gitu sih. Jadi kadang itu sih keterbatasan, tapi nggak bisa membatasi kita juga, tapi pengen buat gitu juga, tapi ya gimana ya, jadi lebih menyesuaikan Iya. dengan apa yang ada gitu Iya. ya kayak. Gimana kalau Mas Denny, kamu gimana kalau di sini dulu Pak? Ya pasti mungkin jawabannya sama, tapi kadang kayak ada banyak ide yang bermunculan jadi agak bingung. Sebenarnya kalau alat dan bahan bisa Bisa kalau diakalin dia juga. nggak ada kita bisa buat, Hmm. bisa diakalin gitu. Tapi kadang kayak ada males sih. Jadi Iya. bisa dari ini ya diakalin dari barang Iya. substitusi buat Iya. barang Iya. tersebut ya kak. Iya, makanya tadi aku bilang maksudnya dia mungkin nggak semaksimal yang kita bayangkan karena apa alat depannya kita kali nggak yang pengen, misalkan nih saya pengen buat medium apa karya tapi dengan medium akrilik, jadi mungkin akriliknya agak mahal dan sebagainya, kan lagi-lagi kan karya yang bagus itu juga menyelesaikan Iya. budgetnya Ada sendiri. yang ada ya sebenarnya. Iya, akhirnya aduh mediumnya mau pakai akrilik, akhirnya pakai kayu deh buat mediumnya karya ini. Nah kayak gitu sih. Nah itu yang sementara mau tak buat. Sebenarnya pengennya kan akrilik gitu yang langsung dipotong, tapi karena lumayan juga biayanya akhirnya jadi mediumnya itu kayu nanti. Oke, jadi menggunakan barang substitusi. Iya. Ini sepertinya kan juga lagi nge-spill tipis-tipis yang lagi dikerjain nih kayak kalian yang tadi iya ya, nih. menggunakan medium Jadi- nih. kita jadi tanda kepo ini ya, ya. Kak. Iya, kita Oh. kepo nih, bener banget. Tapi keren sih. Kayak ada aja, pasti ada Iya, penyelesaian bisa dikali gitu lah. ya. Karena aku juga percaya nih, anak seni itu selalu kreatif banget. Waduh. Selalu sih. Iya. Aku juga kayak berinspirasi dari anak-anak seni gitu. Kenal dari anak seni itu juga mereka tuh banyak penemuan gitu, cara-cara untuk menghadapi segala situasi. Iya, kayak nemu aja jalannya ketika ada masalah, kayak trouble saya, Iya. pasti ada masalah, pasti ada jawabannya. Iya, benar. Pasti ada jalannya buat nyelesain ini. Kayak Bener yang diceritain banget. Kak Firham tadi kan, ada substitusi. Oke, lanjut nih Kak. Kan mungkin tadi juga dari banyak penyelesaian gitu. Sekarang menuju ke peran pengalaman pribadi. Tadi kan Kakak juga udah menyinggung mengenai segala konsep itu berasal dari pengalaman pribadi. Nah, sekarang tuh apa sih Kak peran pengalaman pribadi dan peran pengalaman di masa lalu yang terkait mungkin sejarah di masa lalu yang berkaitan dengan konteks sosial, mungkin dari tanggapan orang-orang di luar sana tentang seni itu gimana gitu gimana? Kalau oh ya, mungkin saya jawab ya. Oke, boleh? Dengan pertanyaan tadi sebenarnya cukup relate dengan apa yang pernah saya buat karya juga ya, karena bicara tadi itu kan masa lalu dengan konteks sosial. Nah, waktu pameran di Samping itu saya pernah buat karya, nama karyanya itu kalau nggak salah saya katastrofe di sebuah lembaga. Jadi katastrofe itu sebuah bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, karya yang saya buat itu berangkat dari pengalaman saya, karena saya dari Palu, BTW saya dari Palu. Oh, kakaknya dari Iya, Sulawesi. Iya, dari Sulawesi. Gue saja dari Sulawesi kan. Saya adalah salah satu korban bencana alam dulu ya, yang gempa. Nah, ketika saya berkarya itu yang saya angkat. Nah, media yang saya pakai itu kan waktu di Palu itu kan tsunami, gempa, sama likuifaksi kan, ada 3 unsur bencana alam itu. Nah, itu coba saya angkat dengan unsur itu air laut, terus pasir, terus tanah sama lempengan aspal gitu. Nah itu yang saya instalasi, karyanya instalasi. Nah itu saya angkat ke sebuah pameran untuk instalasi. Itu saya bercerita kalau sebenarnya, nah itu saya buat sebuah prolog gitu lah, sebuah catatan-catatan di kertas
Jadi saya tulis di situ intinya bencana alam itu tidak melihat kondisi suatu tempat atau apa dan sebagainya, tapi bencana alam itu bisa semua terjadi di bumi ini, jadi nggak hanya satu tempat. Karena kan daerah saya itu dulu pasca gempa itu kan sering dicap atau dianggap daerah bencana alam gitu, daerah gini-gini lah. Tapi sebenarnya selagi kita berpijak di bumi, bencana alam selalu menanti kita. Nah seperti itu sih, jadi berangkat dari pengalaman saya coba saya angkat ke lingkungan sosial seperti ini. Iya, bisa diinspirasi sih. Benar Kak, suatu tragedi itu nggak bisa dihindarkan dari segala situasi. Mau kita tinggal di manapun selagi kita berpijak di bumi ya itu tadi kan. Nah itu yang terangkat waktu kita buat karya waktu itu dulu sih. Keren. banget sih dari sebuah mungkin pengalaman duka, tapi itu juga bisa menginspirasi untuk membuat sebuah karya yang luar biasa nantinya. Apapun itu nggak menjadi hambatan buat kita Iya, buat benar. menginspirasi suatu ide gitu. Ya itulah anak seni, bisa dapat inspirasi dari mana aja dari Jadi apapun. suka dibilang anak seni ini. Sana elektro ya. Kakak juga dalam Iya. kaitannya seni wah. Dari seni Apalagi udah iya. banyak menciptakan karya, Iya. instalasi juga. Ya, benar, dan pastinya ketua umum kan memahami anggota-anggotanya gitu Ya kan. begitulah. Mengerti lah, maksudnya ikut terinspirasi mungkin dari anggota-anggotanya juga berasal dari kayak kakak dan Kak Deni ini dari seni rupa ya? Iya, Dari seni rupa kan terinspirasi, oh Iya, jadi benar. pikirannya tuh gini, idenya tuh gini. Iya. Karena saya juga sebenarnya terpengaruhi karya sama salah satu teman di Sanggar Minat, Suko namanya. Dia anak DKV. Itu karyanya juga mempengaruhi saya juga ketika membuat elemen-elemen visual di secara manual. Jadi kita sebagai anggota, sebagai orang anak Samin itu saling mempengaruhi kadang. Iya, benar. Untuk berkarya. melengkapi lah. Iya. Ya, jadi per individu bisa melengkapi individu, Iya. bisa Iya, mempengaruhi benar. individu lain. Iya. Oke nih Kak, tadi kan juga aku udah nyinggal ya tentang ide-ide seni nih dari tadi yang mulai dari banyak banget supaya bisa menyeleksi mana yang paling bisa dipakai nih. Nah, terus saya mau nanya nih Kak, ada nggak sih tantangan atau hambatan dalam mewujudkan ide seni tersebut nih? Kalau ada ya, kalau emang ada, mungkin gimana sih Kak cara ngatasinnya gitu? Dari kepala sebenarnya. Ya. Mungkin kayak kalau kita nyari elemen-elemen buat karya itu buat instalasi terlebihnya kita harus mencari elemen-elemen yang realistis, yang kayak sebenarnya seperti Mas Giram tadi mengambil air laut. Nah itu harus benar-benar air laut seperti itu. Terus saya pernah buat karya juga itu di pameran kampung apa ya? Itu tentang pameran tragedi Kanjuruhan kemarin. Oh iya. Nah, saya itu membuat karya yang dari kayak pakai mannequin, kepala mannequin, terus pakai kain mori, terus saya paku mulutnya. Nah, kain morinya itu sebelumnya saya balut dulu pakai tanah bekas Kanjuruhan. Nah itu jadi saya harus ke sana dulu, mungkin perjalanan, jadi kita harus sana kemari dulu buat nyari. Jadi benar-benar totalitas ya, Iya. dari tadi yang air laut benar ambil dari laut, yang kita tahu Malang nih jauh dari laut, Iya, laut buat sama. Malang Selatan yang harus ke sana, Betul. terus juga dari tanah yang tadi diambil dari tanah Kanjuruhan, benar-benar yang harus realistis itu yang diambil ya Kak. Tapi kita jujur Harus malam haus juga sebenarnya itu. Iya, iya, jujur. Kesana kemarin. Jujur aku juga ya dan kayak kita ada ada kesel banget guys, kayak ada capek nih ya kayaknya. Wah, apalagi jauh loh Kak. Dia maksudnya kayak pantai ke sini Belum tuh lagi 70 mikirin- km sendiri kan. belum juga mikirin konsepan buat seninya. Iya, Iya, gitu. bener. Belum realisasinya lagi. Iya, kadang-kadang juga seniman tuh kayak udah di tengah jalan tapi merasa kayak kurang cocok terus diubah lagi, dirombak lagi. Sering terjadi itu. Itu pasti itu. Iya. Itu selalu. Iya. Kita salut banget sih jujur, mulai dari pengkonsepannya, pengonsepan suatu karya, terus effortnya buat Effortnya untuk Oh, mengeksekusi itu, karyanya iya. tadi ya, Pip. terus buat realisasinya, pembuatan karyanya itu tahapnya juga pastinya nggak gampang ya Kak. Dan gak cuma sehari dua hari pasti. Iya. Pasti itu lama banget ya, Kak. Keren. Oh, nggak tidur juga jadinya ya. ampun. Soalnya bukan tugas ya, kalau disebut semalam. Hari ini udah tidur belum? Udah tidur belum hari ini? Alhamdulillah tidur. Alhamdulillah. Jangan lupa tidur ya. Oke, aman, aman, aman. Jaga kesehatan ya. Oke.
Mungkin sekarang kita beralih ke inspirasi dari seni-seni itu. Mungkin dari penciptaan adanya teknologi nih Kak, dari media sosial kayak Instagram, TikTok, AI gitu juga ya, AI gitu. YouTube. Iya, Nah, iya, AI sekarang AI, bisa iya. tiba-tiba menggambar sendiri. Iya, mempengaruhi juga sih. benar. Itu berpengaruh banget ya Kak? Sangat sepertinya. Nah, itu gimana sih Kak kita bisa memahami? Kayak kan kalau konsepan dari misal TikTok, AI Pinterest, terus Instagram, AI itu kan konsepannya kadang agak susah untuk dipahami. Nah, itu gimana sih Kak cara kita mengembangin dan merealisasikan konsepan tersebut ke dalam ide seni? Ya, itu kan bisa jadi, kan itu udah pasti jadi referensi kita kan. Terus biasanya saya tuh kayak saya otak-atik jadi ini jadi itu, terus kayak ya tadi pada pengalaman ini, jadi kayak oh aku bisa buat karya ini tapi referensinya dari sini. Nah jadi kayak mungkin saya mau gambar bunga nih tapi saya bingung bunganya kayak apa, terus saya buka-buka Pinterest, oh ada bunga ini, mungkin bentukannya mau dibuat seperti bunga ini tapi beda dari yang ini, mungkin kita jadi referensi, mungkin ambil warnanya atau ambil sketsanya gitu. Oh, jadi bisa dijadikan patokan Ya, ya. jadi ini ya, jadi bahan referensi patokan. Mengenai otak-atiknya itu dari cara seniman sendiri gitu. Iya. Ya. Jadi itu bisa dijadikan salah satu elemen dari karya seninya. Soalnya kan kalau kita juga, maksudnya pas pembuatan karya kan kadang ada fase buntu, kita buntu lah, art block gitu lah. Idenya dari mana? Nah itu tadi kayak ya aplikasi-aplikasi referensi kayak Pinterest gitu kan, kita nyari oh ini akhirnya terlalu lama di situ sampai sejam tapi nggak buat karya. Iya benar-benar. Terlalu di situ males. Dan sekarang udah Malas. teknologi yang AI kayak tinggal ngetik kayak buatkan saya tentang Iya. konsep dan lain sebagainya udah terbuat muncul gambar juga gitu Nah, kan. sebenarnya itu kan bisa dipadukan sama apa namanya si artisnya juga kan. Misalnya Iya, kalau benar. karya itu ya bisa memanfaatkan itu tadi sih. Kalau misalnya lagi buntu itu kan bisa dipadukan. Akhirnya dari situ tadi minta tolong AI atau apa gitu. Akhirnya ya oh seperti itu. Tapi ya jangan pure dari AI juga kan. Iya, Apa benar. dimodifikasi dengan Hmm. style art kitanya sendiri, Iya, kayak kita benar, sendiri itu. dalam eksekusi nantinya. Mungkin dari kita mau melukis ini tapi kita bingung mau ditambahin apa ya objek yang kosong, kita bisa cari di AI itu. Atau Pinterest dan lain sebagainya Benar banyak kan. Iya benar, referensi. tapi dengan disclaimer terlebih dahulu nggak pure seperti AI-nya, tapi Iya. tetap menggunakan style kita. Karena Iya. kalau aku juga ngerasa kalau pakai AI itu saya kegambar sesuai dengan persis banget AI, aku rasa kayak Nggak ini puas nggak sih? plagiasi Iya, nggak dan puas kayak kan? ini bukan dari aku Nah. gitu loh, bukan apa yang ingin aku sampaikan. Nggak jujur gak sih? Iya Iya. benar, kayak karya ini bukan karya aku sebenarnya. Benar-benar. Terus Iya. ya. Jadi peran teknologi itu penting banget, tapi juga harus didasari oleh karya sendiri. Iya. Pemikiran dari kita sendiri. Terus nih kakak kan juga udah ngadain pameran dan juga kakak juga dari yang kita dengan tadi ya udah sering bikin instalasi, karya dan lain sebagainya. Nah boleh dong kak diberikan gimana ya pesan ataupun saran untuk teman-teman nih yang mungkin mau memulai karya, mungkin masih ingin bergelut di bidang seni tapi masih kayak aduh aku masih ragu nih Iya, iya. gitu. Ya sebenarnya kami juga masih bergelut. Masih terus ya berupaya juga. Tapi kalau mungkin ini sih lebih gak usah malu sih, gak usah takut. Walaupun karena gini, karya yang bagus itu karya yang selesai. Benar. Jadi misalkan kamu buat yang penting terselesai dan apa yang kamu sampaikan mungkin daripada orang sebelumnya kan ya terus aja buat gitu, terus konsisten apa yang kamu buat dan apa yang mungkin kamu tekuni gitu. Misalnya kamu rajin, ya udah rajin terus aja. Terus dia terdistorsi oleh orang luar, kamu gitu doang, ya nggak apa-apa. Kan belum ada hasil jadi. Iya, dan Oh juga ya, kita terus kan buat aja. berproses ya kak dari Berproses. awal gitu kan, nggak ada tuh seniman yang dari awal langsung tiba-tiba dek kayak Iya. Da Vinci, nggak ada Nggak ada. dong. Sulap dong Kak. Iya, kayak namanya. tiba-tiba dari awal nih belum pernah gambar bisa jadi gambar Mona Lisa gitu kan, nggak Starry Night gak mungkin Iya, dong. makanya masih ada proses ke situ. Iya, berproses juga. Gitu ya Mas De. Kalau di sini rupa gimana sih? Gimana nih Mas Ya, Den? percaya sama proses aja, mungkin jangan peduli sama orang yang nge-hate karena kita juga nggak bisa hindari mereka. Jadi kayak ya udah kita fokus di karya yang mau kita sampaikan dan fokus ke audien yang seneng sama karya kita. Kalau soal orang yang nggak suka itu biarin aja gitu.
Iya. Karena itu gak bisa kita hindari juga. Haters selalu haters. Iya, haters dan orang yang nggak suka tuh pasti selalu ada aja. Sama gitu. ini sih, kalau dikritik, tapi kritiknya membangun ya, kalau bisa diterima, biar Dikembangin, bisa ya. dikembangin kayak gitu sih. Itu biar cara kita juga berkarya bisa terus naik tingkat levelnya gitu. Iya benar. Dari diri kita sendiri juga tentunya harus bisa menerima evaluasi Iya. dan kritikan Sama juga, ini Kak. sering-sering apresiasi diri. Iya. Oh iya itu benar sih, sebenarnya itu juga aku rasa sih kalau sebenarnya kita terlalu kayak yang merasa ngedown diri sendiri, kayak itu pasti bakal berpengaruh ke karya kita juga. Sedangkan kalau kita yang waktu ngerjain karya sambil kayak happy kayak ini bagus gak sih, kita Seneng sendiri banget. dia ngomong kayak bagus, jadi kita udah bakal happy untuk mengerjakan itu. Benar. Jadi lebih enjoy dan pasti bakal hasil akhirnya lebih puas gitu loh. Positive vibes itu pasti hasilnya juga akan bagus sih, ya kan? Teman-teman. Daripada kita murung kan. Nah, iya maksudnya teman-teman juga berkarya kan, maksudnya di sini Mas banyak berkarya juga. Iya Ya. kebetulan aku masuk juga di bagian seni rupa, Iya. sangat semua juga Nah, sih. kalau berkarya paling maksudnya kita secara kolektif, nah itu diupayakan dan dibiasakan ya saling mengapresiasi karya teman-teman gitu lah. Jadi itu akhirnya kan menimbulkan positif. Seperti itu. Kalau dari aku ini karena aku bukan dari talent kayak bidang seni gitu Pak. Jadi aku pengennya tanya tentang gimana sih konsepsi realisasi, karena aku bukan dari anak seni sendiri Iya. gitu. Saya juga kok bukan dari Iya. Tapi kakak juga bisa ini kan, gimana ya, membuat suatu karya gitu. Oke, ya. Bisa. Kalau saya enggak, sedih banget. Kalau pas abis ini kita coba ya, Sedih banget. abis ini masuk ini ya, talent seni rupa aja deh. Udah pernah nyoba disuruh siapa ya waktu itu, karena pelatihnya gitu. Terus mau coba gambar, aduh jelek banget, di antara lainnya udah pada bagus-bagus, ini baru tahap awal gambar ini doang nggak jadi jelek banget lagi. Itu Mungkin, sih yang aku mungkin rasain. siapa tahu banyak bukan di situ, siapa tahu mungkin di Iya. bidang lain. Bisa Iya, jadi. bisa jadi. Rajut udah pernah coba belum? Belum Nah sih. mungkin coba akhirnya ketagihan ya. Iya, bisa main-main ke sanggar minat. Weh. Boleh banget teman-teman ya. Ayo kita datang ke sanggar minat Iya, kita. kita kesana langsung Iya, ya, kita dobrak ke sanggar minat. Iya benar. Kita dobrak pertahanan Kita mereka. coba semua dari bidang seni mereka ini. Pelatihan. Oh iya, bidang seninya tadi apa aja sih Kak? Seni rupa, desain sama craft. Kerajinan tangan Oh, tadi. kerajinan tangan, Iya. wih keren. Soalnya teman-teman di sana tuh yang cewek-cewek itu kan kecenderungannya juga anak-anak tabus tuh. Jadi ada yang jago atau mahir rajut, ada sulam, ya, jahit. Ya, jadi kayak kemarin karyanya kan gak hanya lukis semua kan? Iya, Oh, benar-benar. Mas Ya iya, Nanda oh, kan. iya. Ada kayak yang apa sih, craft boneka Boneka. berjuang kalau nggak salah aku lihat. Rajut kan, Iya, iya, ada rajut. juga yang Iya. dia kayak nunjukin ekosistem, ada pohon nih. Iya. Terus ada benang kayak merah itu loh yang menjuntai ke Oh, bawah. ya, instalasi itu. Iya, itu. Nah itu makanya mungkin belum menemukan aja, siapa tahu kolase atau coba Iya. aja dulu sih, dicoba aja Coba dulu. semua. Coba semua sih. Bisa. Kayak Mas Denny cobain semua. Semua diambil sama dia Iya. ya. Gak Semua apa-apa ya Kak, disikat. siapa tahu Iya. potensinya ada yang lebih gitu ya Kak. Iya, Bisa Oh. bisa dia. Iya bener. Ya kayak aku kemarin, Mas Denny kan seni rupa kan, ada tugas cukil gitu, grafis Iya. cukil. Aku nggak pernah cukil gitu, dia bawa ke Samin tuh. Kok seru ya? Semua orang yang Kok seru Akhirnya- nyoba? Akhirnya, kok seru ya, sampai meja belajar tuh cukil semua. Dicukilin juga Nah, cukil meja semua. belajar akhirnya. Cuma untung bukan Mas Denny tak cukil. Oh. Cukup meja belajar aja jadi korban, jangan temannya, nggak boleh. Saya nggak Jangan. apa-apa. Iya. Tak kasihin anak-anak jadi mereka yang ngerjain. Oh, jadi Udah dulu. Malah enak ya loh. Tiba-tiba kayak Di Jogja. Iya, Jogja. di joki. Dibawa ke Samin, diam, tiba-tiba loh, Iya. jadi. Lumayan gitu. dong joki gratis ya kan. Karena Iya, benar. ya itu tadi sih, maksudnya belajar juga kan aku karena bukan latar belakang seni ya. Oh. Baru dapat grafis kayak menyenangkan gitu. Kok seru, ya kira cukil terus akhirnya dia nggak nyukil gitu. Teman-teman yang juga jadi yang ngerjain tugasnya. Boleh ya kayak gitu kan ya. Coba-coba sih gitu sih. Jadi pengen nyukil nih. Iya sama Cika apa di sini nih. Rusak dong. Jangan terus ganti. Oke. Lanjut kali ya. Udah mungkin tadi sesi pesan dan atau sarannya udah cukup kali. Sekarang dari pengalaman yang udah terrealisasikan nih Kak, gimana sih kesan dalam menyukseskan Sanggar Minat hingga sejauh ini? Ada kesan menarik nggak yang bisa sharing ke kita, mungkin dari kepengurusannya yang sangatlah gimana ya objektif dan kompak lah buat nyuksesin itu semua gitu. Mungkin dari Mas Firman dulu. Oh iya.
Kalau ya pengalaman saya, mungkin saya nggak lebih tua daripada ini ya di Samin. Yang saya rasakan di Samin itu ya benar-benar iya ada rasa keluarganya, karena misalkan ini acara maksudnya acaranya kita lah, bukan Mas Banyak, tapi itu Mas Banyak masih bantu gitu loh. Jadi Masih support ya, masih, walaupun- iya malah bukan hanya support sebagai ngomong apa, tapi malah kadang bantu turun langsung iya. ya. Jadi kayak benar-benar mereka nggak hanya mentorin kita kayak gini loh, kayak gini loh, tapi benar-benar kayak gini loh, kayak misal gergaji aja, misal kita asumsi gergaji itu cara motor gini, tapi enggak, tapi kayak dipraktekkan kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang kita rasakan itu akhirnya jadi hal positif di kita, dan kita teruskan ke apa namanya adik-adiknya kita lah, sehingga acara kita bisa sukses itu karena faktor itu tadi, kekeluargaan itu tadi, kita cukup kuat sih, karena Mas banyak juga mau yang alumni udah tua karena masih support gitu, masih sering datang, masih sering komunikasi sama kita gitu. Dan kayak di Natalis ini kan yang terdekat nih, hari ini sih lebih tepat, ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya? Nanti nggak tahu upload tanggal berapa. Nah ini kan kita juga di apa namanya, disupport sama Mas Baya juga gitu, kita dibantu di samping yang saya rasakan itu tadi sih, kekompakannya yang benar-benar iya, sampai kadang kita dekor sampai subuh itu gak peduli gitu loh, senang aja, seru gitu ya. Kayak kemarin duduk silo itu latar belakangnya buat maskot atau apa gate-nya itu Iya. pas masuk itu perjuangan itu. Sahur bareng. Sahur sampai sahur bareng. Seru dong. Iya. Seru banget ya jadinya Itu gitu. berapa kali sahur bareng ya? Dua kali sahur bareng itu sama Mas Banyak juga. Itu kita dekor, mural kan kita ada maksudnya penyampaian apa namanya? Publikasi lihat mural-mural kan. Kita mural sampai subuh, terus sahur, terus tidur di luar di luar sekret kedinginan, tapi senang sangat menyenangkan, iya karena rame-rame. iya Karena karena juga bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dia gitu ya. akhirnya adik-adik kita kayak kok senang gitu, akhirnya malah sering Iya, betah mereka. betah. Dan itu gitu tadi sih, hal-hal sederhana kayak Iya, bener sih. Sudah di-mention ya sebenarnya next proker dari Samin ini adalah Disnatalis. Kira-kira nih Kak, Disnatalisnya itu bakal seperti apa, sama kalau boleh tahu nih Kak, di-spill dong next proker setelah Disnatalis tuh bakal ada apa lagi nih si Samin? ya, kalau iya itu tanggal 11 nggak tahu nih aku kapan. Kalau hari ini di Natalis nanti malam ini dibuat intimate gitu. Gimana tuh? Ya, konsepnya itu kita Camping. camping itu. Jadi kalau Iya. kalau buka IG-nya Samin itu apa, poster itu kayak camping Iya. gitu bentuk elemen-elemen visualnya. Jadi nanti jam 6 maghrib gitu ya, kita mulai sampai jam 10. Kalau di Natalisnya acara internal gitu dibuat intimate. Ya kumpul sih kayak gini gitu. Cuman kalau proker ke depan ini Iklan. enggak dong. Apa tuh? Apa tuh? Kayak lupa-lupa gini nih kan? Apa tuh Kak Denny? Arthur. Arthur apa itu Kak? Boleh dong dijelasin. Nah, jadi Arthur apa? itu prokernya dari si bidang kemitraan yang memfasilitasi anak-anak Samin buat ke Jogja, keliling ke Wih, galeri-galeri. Seru banget. Boleh dong Kita SSM. join dong. SSM juga dijadiin ini ya referensi ya kita buat main-main. Ayo. Benar. Kita juga kerja tuh butuh referensi ya, Pip. Ya kita butuh healing nih bareng-bareng. Iya benar. Kalaupun nggak Jogja, bolehlah Bali. Iya, terus bayarnya dari Waduh. siapa yo? Itu proker tahunan kita sih, proker tiap tahun dari si bidang kemitraan itu pasti ngadain Arthur. Jadi kita berkunjung ke galeri-galeri di Jogja atau seniman Jogja Iya sih. gitu. Seru Banyak sih, Kak. banget. Iya kalau Jogja itu emang terkenal akan seni-seninya ya, Kak. Iya. Apalagi yang tradisional itu tuh kayak keren-keren banget sih Jogja. Oke, jadi dari pengalaman Kak Firham dan Kak Denny ini selalu berkesan ya tentang seni itu. Iya, Apapun bisa sangat-sangat. dijadikan pelajaran. Iya. Oke, mungkin itu kali ya Kak. Oke, mungkin dari kakak-kakak mau kasih closing statement nggak nih buat Iya sebelum Kak? kita lagi nih boleh dong Kak kasih close statement ya satu. Oke. Saya ini part paling gongnya Iya, kita gitu. benar. Biasanya tamu-tamu sebelumnya ngapain sih kalau masih statement? Apa ya? Mungkin dikasih Iya. pesan, sebenarnya sama-sama Pesan kayak dan pesan-pesan kesan gitu aja sih ya. Kak. Ah masih lebih ke malu rek. Santai Santai aja kita. santai Bisa aja. bincang menarik Iya nih. benar. Ah
apa deh? ngikut aku. Ikut ketum mesti gitu. Ikut Iya. ketum. Anu sih, kalau statementnya sering-sering berkarya sih. Jadi apa jangan malu berkarya. Pokoknya tanamkan karya yang bagus itu ya karya yang selesai. Mau sebagaimanapun tanggapan orang terkait karya, ya terus produktif berkarya. Nanti lama kelamaan hasilnya bakal kelihatan. Prosesnya itu kan butuh proses kan. Nah buat teman-teman sobat seni, sobat seni. Iya, emang kalau Edison sendiri menyebutkan nama untuk penonton tuh sobat seni. Nah iya, buat saya cocok juga ya sobat seni. Yaitu jangan ada rasa malu sih. Soalnya ya dari pengalaman pribadiku, kalau ada rasa malu tuh karya nggak bakal selesai. Iya, jadi Kayak proses. percaya proses aja. Pokoknya buat aja terus. Hal-hal yang kamu mungkin saya nggak bisa gambar, ya udah cari aja yang lain. Dibiasakan, akhirnya bakal menulis sendiri kok. Seperti itu sih. Oke, dari Kak Dini sendiri mungkin Jangan ada ngikut pesan kamu. nggak? Wih, Ya mungkin pesan buat sobat seni. kalian tetap berkarya, kalian percaya proses kalian, jangan dengerin. Tapi mungkin dari omongan-omongan orang bisa kalian terima, tapi disaring dulu, jangan Disaring. ditelan. Benar. Diolah dulu ya. Ya, diolah. Mungkin itu juga bisa jadi karya juga, mungkin dari omongan-omongan orang. Terus kita bisa kayak tersadarkan terus Iya. lebih bagus aku harus nyadarin omongan orang ini Ya, gitu. intinya kalau ada omongan jangan ditelan mentah-mentah. Benar. Jadi Godok inspirasi dulu. aja kali ya. Hmm. Oke, dan tentunya jangan takut buat mengekspresikan karya-karya kalian dan ekspresi kalian ke dalam suatu karya karena itu sangat memuaskan guys gitu. Sangatlah bikin hati plong gitu. Iya, benar. Oke. Wow, kasih tepuk tangan dong. Nah, mungkin ini merupakan pembahasan akhir kita kali ini ya Kak. Mungkin saya izin memberikan kesimpulan dari perbincangan kita kali ini. Jadi dari Sanggar Minat itu terdapat 7 bidang di Sanggar Minat itu sendiri. Dan pesan-pesannya yaitu konsepan, langkah, konsep, dan suatu realisasi ke dalam suatu karya itu sangat diperlukan. Dan adanya kritik dan saran itu sangatlah penting. Tentunya teknologi juga sangat berperan buat jalanin suatu karya gitu kan. Referensi suatu teknologi itu juga diperlukan gitu ya guys. Kekompakan itu juga sangatlah penting untuk menyukseskan suatu organisasi. Dan seni itu tergantung pada penikmatnya masing-masing ya Kak. Dan juga suatu tragedi itu bisa saja selalu terjadi tanpa adanya suatu perencanaan gitu. Apapun hadapin dan juga harus tetap semangat ya guys. Semangat ya. Oke, semangat. Oke, jadi untuk kesimpulannya kali ini ya Kak. Iya. Dan sayang banget nih Kak, kita kalian udah bincang-bincang dan seru banget nih kakak-kakaknya. Bener. Gak kerasa Seru banget, ya. sumpah. Aku nggak expect Iya. bakalan los inilah buat Iya, bener, perbincangannya bener, kita bener, sharing-sharingnya. bener. Apalagi buat pengalaman kita pertama ya Iya, sebagai kita sebagai host host gitu. podcast. Menyenangkan ya di sini ya, sangat menyenangkan. Oke, besok mau kita undang lagi Kak kayaknya. Kayaknya kalau diundang bakal datang. Bener ya, tandain ya Pit, tandain. Oke, supaya kita ada. tandain ya guys. Nanti kalian yang datang salah. Boleh, Waduh, boleh waduh. Boleh aja, penting diundang dulu ya Pit, masuk undang ke PR, Nanti kita cek. kita masih tetap saling komunikasi aja Siap, ya siap, Kak, iya, biar kita gampang lah mau main dong ke sini Iya. gini gitu. Oke, udah keren banget dikit kata aku. Harus dong. Ayo bener. Saking serunya nih Pip, kita udah nggak kerasa ya, udah lama dan udah waktunya juga Iya, nih Pip, bener. kita harus mengakhiri yang ya sayang banget nih Pak. Pastinya Sobat Seni juga masih pengen tahu lebih banyak ya tentang seni, tentang Samin juga. Itu nih Pip. Oke, tenang aja guys. Terus nantikan GSM Podcast selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dengan bintang tamu yang selanjutnya. Mungkin dari Sanggar Minat lagi atau dari inspiratif lain-lainnya. Ya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Deni dan juga Kak Firham Makasih. yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini bersama kita. Terima kasih juga untuk Sobat Seni yang telah mendengarkan GSM Podcast kita dari awal hingga akhir. Dan semoga sharing-sharing ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua, nggak cuma dari buat kita tapi juga buat penonton semua nih Pip. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!